Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, amal-amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat turuntai salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita terlahir ke dunia ini sebagai hamba Allah yang mempunyai tugas, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, motifnya harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebuah ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala paling tidak harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu ibadah, maka niatkan ibadah kita itu hanya karena Allah, hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan niatnya, dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya suatu amal itu tergantung kepada niatnya, dan apa yang diperoleh seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Akan tetapi kalau niatnya karena yang lain, misalkan karena riya, ingin dilihat orang, karena sum'ah, ingin didengar orang lain, maka yang ia dapatkan pun hanya sebatas itu. Nanti di hadapan Allah dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, syarat diterima ibadah kita itu adalah ittiba'ur rasul. Kita mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kenapa kita harus mencari ilmu terus, ya, untuk biar ibadah kita ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ibadah disebutkan al-aslu fil ibadah at-tahrim, bahwa ibadah itu pada dasarnya awalnya adalah haram kecuali kecuali ada dasarnya dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebetulnya saat ini tinggal mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu ibadah. Kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sebagai seorang Muslim, kita sudah mendapatkan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnat rasulih." Aku telah meninggalkan dua pusaka
siapapun yang berpegang teguh kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah. Yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan ittiba'ur Rasul, insya Allah ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar, ibadah kita akan menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu tidak berbasiskan perasaan. Perasaan saya ini benar deh, perasaan saya ini bagus deh. Tapi bagaimana Rasulullah mencontohkan, maka kita ikuti. Ya. Jadi dua syarat ini harus kita ikuti. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua adalah ittiba'ur Rasul. Ikuti ya ibadah itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah yang kita sebut dengan ilmu. Ya. Ilmu dalam beribadah itu adalah ilmu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajar ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa naumul alimi khairun min ibadatil jahil, bahwa tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Artinya orang yang berilmu, tidurnya pun dia akan mengikuti tata cara yang dicontohkan Rasulullah. Sedangkan orang yang bodoh, ibadahnya asal-asalan, bukannya diterima, malah semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.